Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa alhamdulillah karena puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita sehat semua sehingga dapat mengambil undangan dalam rangka rapat persiapan sekaligus nanti untuk pelaksanaan PPDB dan sosialisasi dengan nanti berita tentang PAT penilaian akhir. Baik, yang sama-sama kita hormati Bapak Pimpinan Kepala Sekolah SMP Negeri 209 Jakarta. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Munanda SPD, yang kita hormati Bapak Wakil Pak Sunanda SPD dan Ibu Wakil Ibu Nita Kristasari dan Bapak Ibu Dewan Guru. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Kasatgas kita Bapak Edwin. Alhamdulillah, insya Allah nanti sampai akhir rapat kita masih dapat mengikuti semua tanpa halangan, tanpa hambatan. Baiklah, kita buka rapat kita ya. Susunan acara pada hari ini yang pertama adalah pembukaan dengan membacakan basmalah, kedua nanti paparan ya, sambutan sekaligus sambutan dan paparan tentang PPDB di tahun pelajaran 2022-2023 yang langsung nanti Bapak Kepala Sekolah nanti yang akan memaparkan dan Pak Sunanda ya. Terus yang kedua nanti acaranya ada nanti sekaligus sosialisasi paparan nanti tentang PAT pelaksanaan penilaian akhir tahun pelajaran 2021 dan 2022 yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Ibu Nita Kristasari SPD. Dan nanti ditutup dengan sesi tanya jawab. Nanti bila Bapak Ibu Guru nanti belum jelas atau masih ingin bertanya, khususnya nanti wali kelas yang kelas 9A, B, C, D, E, dan F, karena nanti akan menyampaikan disosialisasikan dengan orang tua. Demikian susunan acara, terakhir nanti ditutup dengan membacakan acara. Baik, acara kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 290 Jakarta kepada Bapak Wali Munanda SPD dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Guru Ibu Nita, Wakil Kesepaan Bapak Sunanda, dan Wakil Sapras Bapak Adi, serta Kasatra SMP Negeri 260 yang saya hormati. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan juga karyawan ya, ini tidak ada yang hadir. Yang mungkin Pak Edwin ya, Pak Edwin tolong kalau rapat ya, istilahnya rapat bersama ini kan sebetulnya untuk melaksanakan hajat kita bersama yang setiap tahun itu kita laksanakan ya. Mungkin nanti kalau bisa dilaksanakan atau diikuti oleh semua warga besar SMP Negeri 290 yang mungkin ada masukan atau saran-saran tentang jalannya kegiatan-kegiatan, karena kepanitiaannya pun melibatkan tidak hanya dari guru tetapi juga dari tenaga kependidikan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua
sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul untuk membahas kegiatan yang sebentar lagi akan kita laksanakan, yaitu mengenai PPDB dan juga penilaian akhir tahun. Tak lupa juga kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dengan agama Islamnya. Semoga menjadikan bekal kita baik di kehidupan dunia maupun di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita membahas bersama yang nanti untuk PPDB itu nanti akan, ya meskipun kita lihat bersama-sama karena sebetulnya udah di posting ya, baik di WA ya, di keluarga besar Dinas SLP 290 dan juga pendidikan juga sudah terlihat di situ ya, untuk ya paparan dari yang PPDB tahun ini nanti akan dibacakan kembali dan kita lihat kembali, dan mungkin nanti kalau ada yang perlu dipertanyakan atau dimusyawarahkan nanti bisa ada di sesi tanya jawab. Kemudian nanti dilanjutkan dengan sosialisasi untuk penilaian akhir tahun yang juga akan dilaksanakan yang hampir bersamaan dengan PPDB ini. Tetapi sebelumnya mungkin ada beberapa hal yang akan kita sampaikan ya. Ya mungkin ya sambil ini udah disiapin, udah hasilnya dari ya nanti sambil berjalan aja udah di dinas atau suku dinas itu yang diwajibkan ya untuk mengabsen. Ya, ini hanya sebagai motivasi kita untuk meningkatkan kedisiplinan dari pimpinan di situ. 15 Juni ya Bu ya. Jadi pengisian tanggal raportnya pun sama. Nah, kita itu sebetulnya boleh melaksanakan ya untuk rapat kelulusannya, tetapi harus dirahasiakan. Jadi sebelum lebaran pun Pak Halikut juga boleh melaksanakan rapat kelulusan, tetapi peserta rapat harus bisa merahasiakan sampai kalau misalnya nggak ada surat edarannya yang diperbarui ya, seperti tanggal yang sudah disampaikan yaitu tanggal 15 Juni. Nah, di situ ditekankan juga supaya kita warga sekolah, baik guru maupun ya pimpinan sekolah maupun tenaga pendidikan, tidak boleh terlibat dengan acara-acara yang sifatnya di luar. Ya biasanya kan mengadakan perpisahan, jadi sekolah tidak boleh mengkoordinasi kegiatan perpisahan di sekolah. Tetapi kalau misalnya udah kita nyatakan kelulusan, diumumkan kelulusan, kalau misalnya Bapak Ibu wali kelas misalnya diundang oleh orang tua wali ya, itu diperbolehkan untuk ya begitu. Tapi anak kan sudah lulus ya, kalau misalnya Pak Slamet ya diundang oleh kelas berapa, kelas berapa Slamet? Tanggal 13 ya, terjadwal di kalender itu tanggal 13. Nah, ini memang belum ada edarannya, tetapi kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya
itu sekolah diperbolehkan istilahnya memajukan, tetapi tidak boleh terlalu jauh. Kalau yang diperbolehkan seminggu boleh memajukan untuk kegiatan ya perayaan akhir tahun itu, seperti yang seminggu sebelum yang terdaftar di kalender. Jadi kalau misalnya di kalender ke-13 boleh dimajukan misalnya tanggal 6 ya. Nah ini pun juga kita juga punya alasan, karena tanggal 13 itu pas PPDB jalur prestasi, kalau tidak salah ya. Jadi 13 sampai dengan 17 itu PPDB jalur prestasi. Jadi saya tadi juga udah melihat ya, untuk surat tugasnya udah sampai di meja kepala sekolah. Begitu saya pulang dari mohon maaf ya karena tadi ada kegiatan di suku dinas pendidikan lakukan ya, meskipun tidak menggunakan kertas, karena kedepannya kita harus juga berusaha ya, kedepannya meskipun ya kita udah belajar normal, kita harus sudah istilahnya yang setidaknya mengurangi untuk pelaksanaan misalnya ulangan harian, ulangan yang tengah semester itu kita harus sudah menggunakan istilahnya yang tidak pakai kertas ya. Kalau bisa ya kita harus sudah menyiapkan, kalau misalnya tidak dengan Google Form, ada aplikasi-aplikasi yang kita pelajari bersama untuk penggunaan aplikasi yang sifatnya tidak online kan ada juga ya. Kalau sarprasnya juga sudah memenuhi ya, kita cicil misalnya kelas 9 ya, kita 9 dulu mungkin yang menggunakan ya tik lah, pelan-pelan tik itu. Kemudian nah ini mengenai P3K ya, mungkin kalau misalnya ada kesalahan atau dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan sekaligus paparan PPDB kaitan penerimaan peserta didik dari SMP nanti akan menuju anak kita ke SMA atau ke SMK. Baik, ada tambahan nanti secara jenisnya alur-alurnya seperti apa untuk buat kelas 9A sampai 9F. Baik, akan dilanjutkan oleh Bapak Sunandar SPD kepada Bapak Sunandar Kementerian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 29, yang kami hormati Bapak Kasar Kepala SMP Negeri 29, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil SMP Negeri 29, Bapak Ibu guru yang berbahagia. Pertama kali marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa bahwa siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara sosialisasi PPDB. Sebetulnya sosialisasi PPDB ini akan dilaksanakan seluruh kelas 9, cuma karena kita tidak mempunyai ruangan khusus untuk mengumpulkan orang tua, maka saya minta bantuan kepada Bapak Ibu Wali kelas 9A sampai 9F untuk memberikan sosialisasi. Ini pelaksanaan pada hari Jumat, tetapi di dua sesi. Jadi sesi pertama ABC, sesi kedua DEF. Nanti peralatannya sudah kami siapkan semua, tinggal nanti Bapak Ibu menjelaskan. Baik, di sini hanya akan memberikan secara jelas saja karena sudah panjang lebar tadi dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah. Sampai 9F tentang penerimaan pekerja baru, cuma nanti tidak semuanya akan diberikan kepada orang tua, hanya yang penting-penting saja poinnya nanti akan saya resumekan atau bikin khusus sehingga nanti Bapak dan Ibu tinggal menyampaikan sesuai yang saya berikan. Yang pertama
adalah tentang prinsip dan dasar hukum. Di sini sudah jelas, objektif, transparan, akuntabel, pihak pada mana, kemudian hukumnya sudah jelas. Kemudian dilanjutkan dengan jalur PPDB. Ini jalur PPDB nanti yang dijelaskan orang tua. Bahwa jalur PPDB ini ada 4. Yang pertama adalah prestasi. Prestasi itu ada 2, ada akademik dan non akademik. Ya, di dalam prestasi inilah semua siswa boleh mendaftar ke seluruh DKI. Jadi misalnya orang CU1 boleh daftar ke CU2, CU2, CU1 asal nilainya mencukupi untuk bersaing. Jadi di sini mereka bersaing dengan orang lain, sekolah lain. Ya, jadi di jalur prestasi ini semua siswa boleh bersaing seluruh DKI. Ada 2 jalur, yaitu non akademik, berarti kejuaraan, kemudian OSIS sekarang bisa digunakan untuk non akademik, makanya nanti hari Kamis atau hari Kamis ini tolong panggil, kemarin sudah dipanggil ketua OSIS seterusnya, kemudian ada eskul karena sudah dimasukkan untuk bersaing dengan non akademiknya. Mudah-mudahan mereka dapat diterima di sekolah yang mereka inginkan. Kemudian yang kedua jalur akademik, berarti berdasarkan rapot Sidarira. Itu yang bisa mendaftarkan mana saja, ya ini yang prestasi. Kemudian afirmasi nanti sudah jelas ada yang KJP, KJP Liku, Tekniku dan seterusnya. Kemudian zonasi, ini zonasi ini yang mau sangat banyak banget. Jadi di Marunda ini di Besenulu hanya kelurahan Marunda saja Besenulu untuk menampung orang rusun. Jadi orang dari kecamatan Cilincing, kemudian dari Rorotan, dari Kalibaru tidak bisa masuk ke sini. Makanya yang bersaing hanya warga rusun Marunda saja. Kalau sampai mereka tidak bisa masuk, berarti memang nilai dia tidak bisa diterima. Jadi bukan karena orang lain, tapi dirinya sendiri yang tidak bisa bersaing dengan temannya di sini. Jadi kemungkinan yang bisa dapat ini adalah SMP 0, Rorotan 02, 05 dan 01 karena sampai seluruh kelurahan Marunda. Kemudian ketiga, tugas orang tua yang jelas ini tadi dari orang sekolah, misalnya guru dan sebagainya, syaratnya sudah ada. Kemudian untuk dijelaskan lagi tentang tadi sudah ada kuotanya, sudah jelas Bapak Ibu ya. Kalau SMP itu zonasi 50%, afirmasi 25%, kerja tugas 2%, prestasi non akademik 5%, prestasi akademik 8%. Kemudian yang tidak ada jalur zonasi itu adalah SMK. SMK tidak ada zonasi karena jumlah sekolahnya tidak mencukupi untuk zonasi. Karena misalnya di sini Cilincing itu SMK hanya ada 2, yang satu yang negeri, SMK 5, 9 dan berapa saja. Kalau di zonasi orang lain tidak bisa terima, ya. Dan kalau SMK silakan. Iya, yang penting pokoknya karena jumlahnya terbatas, makanya SMK tidak ada zonasi. Itu saja. Nanti yang dilanjutkan lagi adalah tentang penjelasan PPDB bersama, Bu. PPDB bersama. Terus lanjut. Nah, ini PPDB bersama. Jadi di samping negeri nanti peserta didik yang SMP maupun yang SMA, yang SMP bisa memilih swasta yang sudah tentunya diberi. Nanti pas mendaftar pasti ada misalnya ciri-ciri 1 itu SMA atau SMK swastanya mana yang didaftar, sudah ada. Tinggal anaknya jauh apa dekat dengan sekolah itu. Kalau tahun kemarin itu setelah semuanya selesai semua PPDB baru ada PPDB bersama. Sekarang diikut sertakan bersama dengan tanggalnya juga sama. Jadi bisa mendaftar ke swasta yang sudah tentunya diberikan legalisir atau legalisasi oleh dinas. Jadi sangat tidak bayar semua, gratis. Jadi nanti tinggal pilih misalnya SMK berapa itu sudah muncul, tinggal pilih. SMA-nya juga sudah muncul, tinggal pilih. Itu untuk yang PPDB bersama itu ya. Itu yang perlu disampaikan orang tua, disampaikan. Kemudian yang timeline di situ. Yang timeline sudah. Nah, ini juga dengan orang tua tentang selanjutnya PPDB 2022. Yang pertama pra-pendaftaran. Tadi sudah dijelaskan bahwa kepala sekolah yang bisa pra-pendaftaran adalah KKDKI sekolah di luar DKI. Kalau kakaknya luar DKI walaupun sekolah DKI tidak bisa. Jadi tahun kemarin sekarang benar-benar Pemuda DKI itu melindungi warganya supaya bersekolah DKI, jangan sampai orang luar mengambil DKI, ya kan? Itu sekarang. Kemudian yang kedua di sini pendaftarannya mulai tanggal 17 Mei sampai 14 Juni. Jadi kalau disampaikan kepada orang tua murid kalau untuk pas
sosialisasi bagi yang kakaknya di TKP anaknya sekolah di luar DKI. Contohnya Bu Nita di sini ke Bu ya. Kita tanggal 17 Mei sampai 14 Juni. Kemudian setelah itu pembuatan pengajuan akun SD mulai tanggal 17, SMP tanggal 23 Mei dan SMA dan SMK tanggal 30 Mei. Kemudian prestasi di situ sudah ada tanggalnya. Nah, berarti yang mulai tanggal 13 sampai 14 Juni ditambah tadi PPDB bersamanya K1 juga ada. Kemudian dilanjutkan dengan perpindahan orang tua SD, SMP, SMK tanggal 13 Juni sampai 1 Juli. Dilanjutkan dengan afirmasi kredit tahap 2 itu tanggal 20 sampai 20 Juni. Kemudian zonasi tanggal 3 SD itu 13 Juni, SMP, SMA 27 Juni sampai 1 Juli. Dan tahap kedua dan ketiga apabila sekolah itu belum penuh atau belum terisi penuh. Jadi ini tahap kedua dan tahap ketiga. Selanjutnya mekanisme pendaftaran Bapak Ibu. Ini tentunya yang pendaftaran sedikit. Jadi di sini kalau pendaftaran pertama di situ ada langkah-langkahnya, Bapak nanti bisa bacakan kepada orang tua murid. Yang pertama adalah isi formulir, di situ ada isi formulir seterusnya. Kemudian ada unggahannya di situ apa yang harus diunggah, syaratnya sudah ada. Kemudian mengajukan cetak bukti akun itu sudah ada. Selanjutnya adalah memantau hasil. Yang terakhir adalah mencetak buktinya kalau sudah. Kalau untuk mekanisme pendaftaran sudah pendaftaran ada di situ sudah jelas semuanya. Aktivasi token, tapi orang tua sudah apa seperti ini karena sudah sering dilakukan, cuma bedanya tadi Pak pendaftaran saja. Nanti ini yang akan saya sampaikan. Kemudian untuk pendaftaran dari SD, kemudian ada SMP. Nah di SMP jelas Bu, nanti ada yang pertama kelihatannya prestasi dan afirmasi itu ada penjelasannya, ada kabarnya lengkap semuanya. Jadi nanti di samping saya berikan kepada Bapak dan Ibu untuk sosialisasi, bisa di-share ke orang tua, mengingatkan kapan afirmasi, kapan zonasi, kapan tahap kedua. Jadi dari SD, SMP, SMA dan SMK semuanya ada. Karena kita nanti akan mengantarkan anak kita ke SMP, ke SMA atau SMK, ya kan? Makanya saya share semua, di situ sudah semua ada tanggalnya lengkap semuanya. Jadi kira-kira tambahannya ini saja yang saya dapat di dalam powerpoint-nya, ya. Nah ini udah kenapa Bu bikin sendiri, saya nyambungin teman-teman jadi supaya ringkas nanti orang tua jelas seperti ini. Pertama penjelasan ini, kemudian setelah itu nanti dijelaskan di tanggalnya, nanti Ibu bisa share setelah sosialisasi, Ibu share aja langsung ke wali kelas 9. Jadi semuanya nanti saya akan sudah lupa, sehingga Ibu tinggal kirim aja ke orang tuanya, ya. Itu aja. Jadi kan hari Jumat, nanti besok kami nanti malam saya kata semuanya, saya katakan semuanya. Nanti Bapak Ibu tinggal sosialisasi dengan orang tua sesuai dengan yang sampaikan tadi seperti ini. Kira-kira itu sosialisasi yang kita sampaikan. Mudah-mudahan hari Jumat berjalan dengan lancar. Karena kita tidak punya rumah ini Bapak Ibu, jadi kita bantuan Bapak Ibu wali kelas 9A sampai dengan 9E. Tentunya dengan 2 sesi. Nanti ruangannya saya siapkan sedemikian rupa, termasuk ada LCD, ada speakernya barangkali dan sebagainya. Terima kasih. Saya yang sudah sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ada pertanyaan bisa di sesi pertanyaan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Tahun pelajaran 2021-2022 dimulai. Silakan Bapak Ibu guru khususnya kelas 9 yang mau ada ditanyakan. Jadi wali kelas 9 paparkan bukan dan PowerPoint yang dari dinas, karena dari dinas lengkap. Ada SD, SMP, SMA, SMK. Pananda sudah buat khusus dari nanti SMP untuk masuk ke SMA sama SMK. Nanti tinggal mengenai PPDB kan khususnya untuk swasta. Kan informasinya kalau yang KTP-nya luar DKI, sekolahnya di DKI itu hanya bisa sekolah di swasta. Yang bisa sekolah di swasta ini apakah termasuk PPDB bersama? Maksudnya dia ikut ke swasta tapi yang direkomendasi oleh pemerintah, atau memang nggak boleh sama sekali? Mungkin karena apa? Karena tetangga saya itu banyak yang sekolahnya di DKI, semua pada menanyakan
KTP-nya di luar DKI, sekolahnya di DKI. Nah ternyata tadi pagi kata Pak Mandat, pendaftaran hanya untuk yang domisilinya KTP-nya DKI, tetapi sekolahnya di luar DKI. Berarti ada PPDB bersama yang boleh diikuti oleh anak-anak yang luar DKI, tapi dia mengarah ke swasta. Apakah ini berlaku atau tidak bagi mereka? Ini itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. PDB ini kan tidak hanya PDB untuk sekolah negeri ya. Jadi intinya itu PDB untuk tahun ini hanya diperuntukkan oleh warga DKI ya. Nah PDB untuk yang sekolah swasta yang dirangkul itu kan semua pembiayaan juga dari Pemda DKI. Intinya kan itu ya. Kenapa hanya diperuntukkan untuk warga DKI karena emang anggarannya itu dari DKI ya. Tetapi mungkin nanti ini ada kebijakan juga kalau misalnya pas pindah sekolah ada mutasi itu boleh yang ada di luar DKI ya, boleh mutasi aja. Jadi semua karena ini juga satu lingkup baik istilahnya PPDB yang sekolah negeri maupun PPDB yang bersama ya, karena itu juga melalui perjanjian ya. Jadi syarat untuk melaksanakan PPDB bersama itu juga pastinya sekolah yang bersangkutan itu juga sudah ada MOU-nya juga, karena semua pembiayaan itu semua dari pemerintah DKI dan dari DKI. Mungkin itu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan apakah warga di luar DKI boleh mendaftar di PPDB bersama, itu tidak bisa. Terima kasih. Terima kasih jawaban dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi masih seperti tahun lalu. Sekolah swasta. Terkait PPDB kan baru kali ini kayaknya wali kelas ikut terjun langsung ya Pak dalam memberikan sosialisasi kepada wali murid gitu. Jadi yang mau saya tanyakan adalah misal anak ini ikut jalur prestasi yang akademik maupun non akademik, seumpama dia ketendang ya, maksudnya ketendang di karena umurnya yang muda, itu apakah bisa ikut ke tahap afirmasi atau yang KJP itu, atau dia hanya memilih salah satu dari prestasi, afirmasi, zonasi, atau yang enggak, yang tiga itu aja, pilih salah satu atau bisa ikut semua gitu aja sih Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk apakah siswa itu bisa memilih atau apa selain mendaftar satu atau dua jalur maksudnya ya. Jadi itu kan diumumkan ya, jalur prestasi dulu ya. Itu tadi kan sudah saya sampaikan, coba tolong kasih tahu siswa-siswanya meskipun nanti ya itu bisa juga di jalur zonasi, tolong masuk mendaftar di jalur prestasinya supaya nanti bisa mengurangi yang jatah di jalur zonasinya. Jadi boleh ya Bapak Ibu, tapi kalau misalnya nanti udah istilahnya udah diterima tetapi tidak daftar ulang ya, tidak boleh mendaftar di jalur-jalur ya setelah itu berikutnya ya. Jadi kalau udah diterima kemudian cuma main-main saya pengennya di jalur itu sekolah itu lagi daftar lagi, udah nggak bisa ya. Misalnya siapa tahu nanti diterima di SMP ya yang mana gitu kan, jadi pengen daftar lagi padahal udah diterima di SMP 290 misalnya ya. Nah kalau menurutkan seperti itu tidak bisa mendaftar di jalur-jalur berikutnya. Kalau misalnya tidak istilahnya sudah diterima tetapi belum daftar ulang pun tidak boleh tidak. Itu di paparan ada ya, paparan ini ada, paparan ini yang ada yang sudah itu ya, tiga ya.
Dan di situ juga dibaca lagi untuk kejelasannya juga ya. Jadi yang perlu disampaikan ditekankan itu mulai waktu-waktu pas pendaftarannya supaya siswa tidak lupa ya, karena kita juga melayani yang dari SMP lulus dan juga melayani yang mau masuk SD, yang mau masuk SMP. Jadi kalau misalnya dalam pendaftaran itu tidak bisa atau secara sendiri tidak bisa, ya di sini juga ada posko. Nah, meskipun di sini posko untuk yang masuk SMP, saya mohon juga melayani untuk siswa kita yang pengen ke SMA, karena kalau misalnya di sini tidak mempraktekkan seperti saya ya, kalau teknis bagaimana mendaftarnya ya lebih bisa Pak Agus atau Mas Dian yang dulunya udah mempraktekkan membantu siswa untuk baik pengajuan akun ataupun dalam pendaftarannya di situ. Terima kasih. Mungkin itu ya Bu ya, udah ya. Terima kasih.